Shalom, kembali lagi berjumpa dengan pendalaman MTPJ edisi tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus 2024. Dan sebelum kita masuk dalam pendalaman MTPJ saat ini, maka marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami akan membaca firman-Mu serta mendengarkan secara saksama akan penjelasan-penjelasannya. Maka berilah kami kekuatan melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendalaman MTPJ edisi tanggal 4 Agustus sampai 10 Agustus, yaitu dari pembacaan Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian bunyinya. Janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia atau hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota Shefela, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi di bawah tangan orang yang menghitungnya.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan melalui MTPJ 4-10 Agustus adalah Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Allah. Predikat ini melekat di sepanjang sejarah Alkitab. Mereka selalu diingatkan tentang predikat tersebut. Namun dituntut ketaatan total, baik pemimpin maupun rakyat. Yeremia menunjukkan dedikasi kenabiannya dalam mengatakan firman dengan setia dan juga dengan tegas, menyatakan kemerosotan moral dan spiritual bangsa Israel, dalam hal ini Yerusalem dan Yehuda. Situasi tersebut pasti akan mendatangkan penghukuman Tuhan Allah. Tapi Nabi juga memberitakan tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Karena itu Yeremia 33 ayat 1-13 menegaskan kembali tentang janji pemulihan Tuhan Allah terhadap bangsa Israel. Pemulihan menunjuk pada proses, cara dan perbuatan untuk memulihkan dari kondisi sakit agar mengalami kesembuhan. Dalam proses pemulihan ini, firman Tuhan Allah datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Ketika itu, ia berada dalam tawanan Raja Sedekia, sementara Yerusalem dikepung oleh tentara Babel. Yeremia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan Allah, meskipun akhirnya dikurung karena bernubuat tentang kota Yehuda dan tentang nasib Raja Sedekia yang akan dikalahkan oleh Babel. Fisiknya terpenjara, tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan Yeremia. Tuhan Allah berfirman meyakinkan Yeremia bahwa ia adalah pencipta bumi dan disuruh berseru kepadanya, dan ia akan memberitahukan hal-hal besar yang tak terpahami dan yang tidak diketahui. Tuhan Allah mengingatkan Yeremia bahwa kekuatan militer Yehuda sudah lumpuh. Rumah-rumah dan gedung-gedung istana dirobohkan. Orang-orang yang berperang melawan Babel akan mati. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi benteng pertahanan menghadapi agresi tentara Kasdim. Kasdim adalah representasi dari kekejaman Babilonia. Kasdim adalah penduduk Babilonia Selatan, dikenal garang dan tangkas dalam merebut sebuah wilayah. Kita bisa melihat catatan dalam Habakuk pasal 1 ayat 6. Kekalahan dan kehancuran adalah ekspresi kemarahan Tuhan Allah yang menghukum. Dikatakan bahwa kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Orang-orang berperang melawan Babel akan mati terbuang. Kejahatan Yehuda tidak bisa lagi ditolerir. Kejahatan dan pemberontakan kepada Tuhan Allah adalah penyebab mereka mengalami kekalahan dan kehancuran. Sekalipun kejam, perlakuan Kasdim, mereka hanyalah sarana Tuhan Allah menghukum umatnya. Saudara-saudara, penghukuman Tuhan Allah bukanlah tujuan akhir bagi Yehuda. Mereka butuh pemulihan dari kehancuran yang bertubi-tubi itu. Yeremia lantang menyuarakan langkah pemulihan atas inisiatif Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Teks ini berbicara tentang keutamaan kesehatan dan kesembuhan. Jadi kesehatan dalam tanda kutip, kesembuhan dalam tanda kutip. Kebutuhan mendasar bagi Yehuda adalah kesehatan fisik setelah letih menghadapi perang, bencana, penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Kesehatan dalam bahasa Ibrani arukah, artinya kesehatan, perbaikan, atau pemulihan. Alkitab dalam terjemahan Septuaginta menerjemahkan obat sarana penyembuhan. Kata Ibrani aruka berkaitan dengan marpe,
serumpun dengan kata Rafa atau Rofe, artinya orang yang menyembuhkan, yakni tabib atau dokter. Sebuah proklamasi iman disampaikan oleh Yeremia. Akulah Yehova Rafa, Tuhan Allah yang mendatangkan kesehatan dan menyembuhkan. Kekuasaan dan kehebatan Yehova Rafa melampaui pengetahuan medis manusia. Artinya konteks ini berbicara tentang pemulihan Tuhan Allah yang holistik, baik dari kehancuran jasmani maupun kehancuran rohani. Kesehatan dan pemulihan yang dikerjakan Tuhan Allah total dan menyeluruh, menyangkut pemulihan masyarakat, pemulihan ekonomi, pemulihan politik, dan stabilitas negeri tersebut akan kembali seperti semula. Ada satu pemulihan yang spesifik, yakni pemulihan dari kesalahan dan dosa. Tidak ada yang bisa mengerjakan pemulihan jenis ini selain Dia, Yehova Rafa. Dosa pemberontakan bangsa Yehuda menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tanpa ini, kondisi spiritualitas mereka semakin rapuh. Kesehatan yang paripurna atau yang utuh benar-benar teralami jika dosa seseorang telah dipulihkan. Bangsa yang sakit akan sehat, kota yang cemar akan ditahirkan. Keadaan ini akan memulihkan Yehuda dan kota Yerusalem dari kehancuran masa lampau. Kegirangan Yerusalem akan terulang karena kebaikan Tuhan Allah. Kota ini akan menjadi kesaksian tentang kehormatan dan kemuliaannya. Suasana sukacita kehidupan menyebar hingga ke pegunungan, padang rumput atau tumbuh-tumbuhan, dan kawanan kambing domba atau hewan. Inilah dampak pemulihan. Karena itu, kebaikan Tuhan Allah tidak boleh dilupakan. Pujian dan penyembahan harus dilaksanakan bersamaan dengan ritual korban persembahan. Pada bagian terakhir ini, ada penekanan oleh Nabi Yeremia bahwa kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan Allah tidak boleh dinodai dengan dosa, sebab itulah penyebab penyakit yang paling mematikan. Hal ini memberi perspektif baru bahwa hubungan spiritual yang makin akrab dengan Allah menentukan kesehatan secara holistik. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pendalaman MTPJ. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami telah membaca firman-Mu dan mengikuti penjelasan-penjelasannya dalam MTPJ edisi tanggal 4 Agustus sampai tanggal 10 Agustus 2024. Mampukan kami untuk dapat memahaminya dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pendalaman MTPJ edisi 4 sampai 10 Agustus 2024. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat menjalani minggu yang baru ini dalam tugas dan kerja yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kiranya berkat-berkat-Nya selalu menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.